Halo guys, kembali bersama saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak kardiovaskuler. Kemarin ya, Selasa yang lalu saya sudah divaksin guys. Jadi pesan saya, jangan ragu untuk dilakukan vaksinasi. Oke, kita lihat prosesnya ya. Betul. Oke, ya, nama saya sudah ada nih. Saya harus periksa dulu mungkin tekanan darah, KTP, dan daftarkan Tinggal di tensi. tensi. Nah, kemarin habis operasi sampai jam 11 malam, sampai rumah jam 12. Minum kan 36. Sirai. Januari 1968, Royman Simanjuntak. Musiknya keren lagi, musik latar belakang. Oke, nggak rasa apa-apa, cuman sedikit kan efek sampingnya, efek dari ini. Di sini juga ya. Ya. Thank you ya. Oke guys, topik kali ini saya akan membahas mengenai vaksinasi COVID-19 ya, sehubungan dengan kemarin saya sudah divaksin dan banyak juga ternyata pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kepada saya setelah saya divaksin. Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan data-data yang terbaru ya, mungkin tidak bisa komplit tetapi ini hanya untuk pengetahuan bagi kita semua. Jangan takut untuk divaksin. Itu pesan sponsornya. Oke, pertanyaan pertama guys adalah dari Kemenkes sudah disetujui beberapa jenis vaksin COVID-19. Apa saja dan apa bedanya antara vaksin satu dengan yang lain? Jadi menurut keputusan Menteri Kesehatan RI, di 7 jenis vaksin yang beredar di Indonesia. Yang pertama guys, yaitu vaksin COVID-19 dari Oxford AstraZeneca. Jadi jenis vaksin ini berasal dari vektor adenoviral rekombinan. Artinya, vaksin ini menggunakan sebagian kecil materi genetik dari patogen, seperti SARS-CoV-2, untuk memicu respon imun. Pada umumnya aman digunakan pada populasi orang yang besar, bahkan mereka yang memiliki masalah kesehatan kronis atau orang dengan gangguan kekebalan. Satu kelemahan dari vaksin ini guys adalah dari vektor adenoviral rekombinan. Jadi adalah perlu suntikan booster yang mungkin diperlukan dari waktu ke waktu. Yang berikutnya adalah vaksin COVID-19 dari China National Pharmaceutical Group Corporation atau yang kita sebut Sinopharm. Ya, jenis vaksin virus corona ini adalah yang berasal dari virus corona yang sudah dimatikan atau yang sering disebut dengan inactivated vaksin. Vaksin ini diklaim menjadi yang pertama di dunia yang menunjukkan imunogenitas dan keamanan yang sangat bagus. Vaksin ini bekerja dengan mengajarkan sistem kekebalan kita untuk membuat antibodi guys, untuk melawan virus corona SARS-CoV-2. Jadi antibodi yang menargetkan spike protein yang dapat mencegah virus memasuki sel. Vaksin ketiga adalah vaksin COVID-19 dari Moderna. Jadi jenis vaksin yang menggunakan messenger RNA atau mRNA. Jadi virus corona memiliki struktur seperti spike di permukaannya yang disebut protein S. Yang vaksin ini memberikan petunjuk kepada sel tentang cara membuat bagian protein S yang tidak berbahaya. Jadi jenis vaksin COVID-19 ini untuk orang yang berusia 18 tahun ke atas dan membutuhkan 2 suntikan yang diberikan selang 28 hari. Ya, CDC memberikan
memberikan beberapa kriteria orang yang tidak dapat menerima vaksin Moderna. Yang pertama yaitu orang yang pernah mengalami reaksi alergi parah yang kita sebut anafilaksis, atau reaksi alergi langsung yang meskipun tidak parah terhadap bahan apapun dalam vaksin. Kedua, orang yang pernah mengalami reaksi alergi yang parah, anafilaksis atau reaksi alergi langsung, bahkan tidak parah setelah mendapat dosis pertama vaksin. Ketiga, reaksi alergi langsung berarti reaksi dalam 4 jam setelah divaksinasi, termasuk gejala seperti gatal, bengkak, atau mengi seperti gangguan pernafasan. Yang terakhir, reaksi alergi terhadap polyethylene glycol dalam kurung PEG dan polisorbat. Polisorbat ini bukanlah salah satu bahan dalam vaksin mRNA COVID-19, tetapi terkait erat dengan polyethylene glycol yang ada di dalam vaksin. Orang yang alergi terhadap PEG atau polisorbat sebaiknya tidak mendapatkan vaksin mRNA COVID-19. Yang berikutnya adalah vaksin COVID-19 dari Pfizer-BioNTech yang berbasis teknologi messenger RNA. Vaksin ini menggunakan gen sintesis yang lebih mudah diciptakan, sehingga bisa diproduksi lebih cepat dibandingkan teknologi biasa. Dengan mRNA, tubuh tidak disuntik virus mati maupun dilemahkan, melainkan disuntik kode genetik dari virus tersebut. Hasilnya, tubuh akan memproduksi protein yang merangsang respon imun. CDC merekomendasikan untuk orang yang berusia 16 tahun ke atas dan memiliki sejumlah kriteria bagi orang-orang yang tidak disarankan menerima vaksin Pfizer, sama seperti vaksin Moderna. Yang berikutnya yaitu vaksin COVID-19 Sinovac, jenis vaksin yang dibuat dengan metode virus yang telah dimatikan, inactivated virus. Ini yang kita sekarang pakai guys di Indonesia. Lewat cara tersebut maka tubuh bisa belajar mengenali virus penyebab COVID-19 tanpa harus menghadapi risiko infeksi serius. Vaksin ini diberikan dalam 2 dosis, biasanya berjarak 14 hari. Berikutnya vaksin COVID-19 Novavax. Vaksin Novavax menggunakan spike protein yang dibuat khusus yang meniru protein spike alami dalam virus corona dan bekerja dengan memasukkan protein yang memicu respon antibodi yang menghalangi kemampuan virus corona di masa depan untuk mengikat sel dan mencegah infeksi yang dikombinasikan dengan adjuvan matriks M Novavax. Yang penting dalam meningkatkan respon imun yang ditimbulkan oleh antigen protein. Vaksin Novavax telah diuji pada orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Vaksin COVID-19 yang terakhir diproduksi oleh PT Bio Farma. Ini vaksin yang kita sebut vaksin merah putih guys. Jadi jenis vaksin COVID-19 ini menjadi salah satu jenis vaksin virus corona yang akan digunakan di Indonesia. Dalam perkembangannya, PT Bio Farma telah menerima sertifikat yang menyatakan fasilitas produksinya layak untuk memproduksi vaksin COVID-19. Sertifikat cara pembuatan obat yang baik ini resmi diberikan oleh Badan POM kepada pihak Bio Farma. Berdasarkan CDC juga, yang saya kutip, semua vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan telah dievaluasi dengan hati-hati di dalam uji klinis dan akan diotorisasi atau disetujui hanya jika mereka mengurangi kemungkinan Anda terkena COVID-19 secara signifikan. Efek daripada vaksin itu benar-benar bermakna. Berdasarkan apa yang sudah diketahui tentang vaksin untuk penyakit-penyakit lain, data awal dari uji klinis, para ahli percaya bahwa mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat membantu mencegah dari sakit yang parah, bahkan jika Anda tertular COVID-19. Dan mendapatkan vaksinasi sendiri juga dapat melindungi orang-orang di sekitar Anda, terutama orang-orang yang berisiko tinggi terkena penyakit parah akibat COVID-19. Vaksinasi COVID-19 adalah cara yang lebih aman untuk membangun pertahanan tubuh, guys. Jadi COVID-19 dapat memiliki komplikasi serius yang mengancam jiwa. Dan tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana COVID-19 akan mempengaruhi kita. Dan jika kita sakit, kita dapat menularkan penyakit tersebut kepada teman, keluarga, dan orang lain di sekitar Anda. Uji klinis, semua vaksin harus terlebih dahulu menunjukkan bahwa mereka aman dan efektif sebelum vaksin apapun dapat diotorisasi atau disetujui untuk digunakan, termasuk vaksin COVID-19. Manfaat yang diketahui dan potensial dari vaksin COVID-19 harus lebih besar daripada risiko yang diketahui. Dan potensial dari vaksin untuk digunakan di bawah apa yang dikenal dengan Emergency Use Authorization atau EUA. Tertular COVID-19 mungkin menawarkan perlindungan yang alami yang disebut kekebalan. Bukti saat ini menunjukkan bahwa infeksi ulang dengan virus yang menyebabkan COVID-19 jarang terjadi dalam 90 hari setelah infeksi awal.
Namun para ahli tidak tahu pasti bahwa berapa lama perlindungan ini bertahan. Dan risiko penyakit parah serta kematian akibat COVID-19 akan jauh lebih besar daripada manfaat kekebalan alami. Jadi vaksinasi COVID-19 akan membantu melindungi Anda dengan menciptakan respon antibodi sistem kekebalan tanpa harus mengalami sakit. Jadi intinya manfaat di vaksin itu adalah menciptakan respon antibodi. Saat disuntik vaksin, sel B akan menempel pada permukaan virus corona yang sudah dimatikan dan mencari fragmen yang cocok. Jadi sel T membantu mencocokkan fragmen dengan sel B. Jika ada yang cocok, sel B akan berkembang biak dan menghasilkan antibodi untuk kekebalan tubuh. Yang berikutnya, mencegah terkena virus COVID-19. Jadi suntikan vaksin akan merangsang sel tubuh manusia, terutama sel B yang memproduksi imunoglobulin. Akibatnya tubuh individu akan kebal pada SARS-CoV-2. Yang berikutnya lagi yaitu menghentikan virus, guys. Jadi vaksin akan merangsang imun tubuh yang dihasilkan oleh sel B dan menghentikan virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir, melindungi orang-orang di sekitar kita. Jika kita menerima vaksin, otomatis tubuh akan terlindungi dari serangan virus COVID-19. Dan hal ini menjadi manfaat vaksin COVID-19 yang membantu mengurangi penyebaran corona untuk melindungi orang-orang di sekitar. Sering disebut butuh yang namanya herd immunity untuk mengakhiri pandemi. Apa itu, guys? Jadi herd immunity itu adalah sesuatu yang kita buat suatu kondisi di mana sebagian besar masyarakatnya telah terlindungi oleh suatu penyakit. Jadi vaksin ini akan membuat tubuh seseorang mengenali bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu. Sehingga bila terpapar oleh bakteri virus tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Jadi cakupan vaksinasi yang tinggi membutuhkan partisipasi, guys, dan kerjasama berbagai pihak untuk mengatasi keengganan dan keraguan masyarakat terhadap vaksinasi. Jadi meningkatkan penerimaan atau acceptance dengan memastikan ketersediaan. Jadi pada populasi yang tidak memiliki kekebalan terhadap suatu kuman wabah, infeksi dapat dengan cepat menyebar mengenai seluruh populasi. Jika hanya sebagian kecil dari populasi yang memiliki kekebalan, hanya mereka saja yang terlindungi dan infeksi masih dapat menyebar ke anggota populasi lainnya, guys. Jadi dibutuhkan lebih dari 70% populasi yang sudah menjalani imunisasi. Maka infeksi tidak dapat menyebar ke anggota populasi lainnya karena sedikit anggota populasi yang rentan. Oke, yang pertama, guys, semua sumber daya manusia kesehatan di seluruh provinsi di Indonesia yang berusia 18 sampai 59 tahun yang sehat dan tanpa penyakit komorbid. Dan bila mempunyai penyakit komorbid yang oleh tim dokter ahli yang kompeten dinyatakan aman untuk mendapatkan jenis vaksin Sinovac. Jadi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kebutuhan vaksin itu 181,5 juta jiwa. Jadi tenaga kesehatan dan pelayanan publik akan mendapatkan prioritas vaksinasi yang pertama. Jadi gelombang pertama itu periode vaksin Januari sampai April 2021. Jadi petugas kesehatan yaitu berkisar 1,3 juta di 34 provinsi. Dan petugas publik 17,4 juta dan lansia 21,5 juta. Yang gelombang kedua itu periode vaksinasi April 2021 sampai Maret 2022. Yaitu masyarakat yang rentan, yaitu seperti lansia dan orang-orang yang mempunyai risiko penularan yang tinggi, yaitu sekitar 63,9 juta, guys. Dan yang masyarakat lainnya, yaitu masyarakat dengan pendekatan klaster sesuai dengan kesediaan vaksin, itu sekitar 77,4 juta. Jadi menurut surat keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Depkes, guys, tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 menyebutkan bahwa akan dilakukan screening untuk kelompok berikut, yang pernah terkonfirmasi menderita COVID-19. Ada keluarga serumah yang kontak erat suspek konfirmasi yang sedang dirawat karena COVID-19 atau sedang mengalami gejala ISPA dalam 7 hari terakhir. Sedang hamil atau menyusui, menderita penyakit jantung, gagal jantung, penyakit jantung koroner.
dan menderita penyakit ginjal, itu gagal ginjal kronik, hemodialisis, peritoneal disease, dialisis, sindroma nefrotik, atau yang menderita penyakit imun seperti SLE, Sjogren syndrome, artritis rheumatoid, penyakit Graves, tiroiditis, Hashimoto, multiple sclerosis, penyakit Crohn, ulcerative colitis. Ya, dan menderita penyakit kelainan darah, menderita penyakit keganasan, menderita diabetes mellitus yang tidak kendali dengan baik, dan menderita infeksi HIV atau kondisi imunokompromis, dan menderita penyakit PPOK atau asma atau tuberkulosis, dan mengalami riwayat penyakit alergi atau mengalami alergi berat pada suntikan vaksin pertama. Ada juga pertanyaan apakah vaksin COVID-19 halal? Ya, jelas guys, karena MUI ya sudah mengawal dan memeriksa pembuatan vaksin COVID-19 dan akan digunakan di Indonesia untuk memastikan vaksin tersebut halal. Jadi pada umumnya semua vaksin berpotensi menimbulkan efek samping lokal maupun sistemik dengan derajat yang bervariasi, sama halnya dengan efek samping pada vaksin-vaksin yang sudah ada dan digunakan sebelumnya, misalnya BCG, DVT, campak, influenza, atau meningitis. Pemberian dosis vaksin yang lebih besar juga akan menghasilkan presentasi kejadian efek samping yang lebih besar. Jadi vaksin jenis mRNA pada umumnya menyebabkan lebih banyak kejadian efek samping pada suntikan kedua. Sementara kejadian itu lebih jarang dijumpai pada vaksin jenis inactive virus. Jadi tidak ada satupun yang mengalami efek samping yang serius. Ya, jadi fase 1 dilakukan uji keamanan dan imunogenisitas vaksin pada beberapa orang yang risiko rendah. Umumnya orang dewasa muda yang sehat untuk menguji tolerabilitas terhadap vaksin. Uji klinis fase 2. Pada uji klinis fase 2 dimasukkan untuk memantau keamanan vaksin, potensi munculnya efek samping, respon imun, menentukan dosis optimal, dan jadwal pemberian vaksinasi. Uji klinik fase 3, ya ini uji klinik fase 3 ini dimaksud untuk melihat efikasi vaksin dalam mencegah penyakit yang ditargetkan dan pengamatan lebih jauh tentang keamanan vaksin dengan melihat populasi yang lebih beragam dan jangka waktu yang lebih panjang. Jadi efikasi atau kemanjuran adalah kemampuan suatu vaksin dalam mencegah penyakit dalam keadaan ideal dan terkontrol dengan membandingkan kelompok yang divaksin dengan kelompok yang tidak divaksin atau placebo, guys. Istilah efikasi digunakan untuk menunjukkan hasil uji klinik suatu vaksin. Ya, dilansir dari Pandemic Talk, ketika sebuah vaksin virus corona memiliki tingkat efikasi sebesar 90%, artinya tingkat kasus COVID-19 menurun hingga 90% pada uji klinis fase 3 dibandingkan relawan yang menerima placebo. Apa itu efektivitas, guys? Adalah kemampuan vaksin dalam menurunkan kejadian penyakit di dunia nyata. Artinya, ketika vaksin sudah diedarkan dan digunakan di masyarakat, baik efikasi maupun efektivitasnya, keduanya merupakan indikator penting dalam uji klinis vaksin apapun, termasuk COVID-19. Ya, ada beberapa perbedaan efektivitas dan efikasi vaksin virus corona dari masing-masing produsen yang kini sudah dipublikasikan. Contoh yang pertama, Pfizer-BioNTech. Tingkat efektivitas dan efikasi mencapai 95%. Aman dan dapat melindungi orang tua yang paling berisiko meninggal. Hasil ini menempatkan vaksin Pfizer sebagai vaksin COVID-19 dengan tingkat efektivitas tertinggi. Yang kedua, Moderna. Tingkat efektivitasnya 94,5% dan efikasinya 95%. Tidak ditemukan adanya masalah keamanan yang signifikan. Efek samping vaksin yang timbul adalah nyeri di lokasi suntikan, dan setelah dosis kedua penyuntikan adalah kelelahan, nyeri otot, dan sakit kepala. Yang ketiga, AstraZeneca. Tingkat efektivitas rata-rata mencapai 70,4% dan efikasi 62% untuk 1 kali dosis penuh dan 90% untuk 2 kali dosis. 1 dosis vaksin AstraZeneca bahkan efektif sekitar 70% setelah 21 hari dan sebelum dosis kedua diberikan. Yang keempat, Sinovac. Tingkat efektivitasnya mencapai 79,34% dan efikasinya 86%. Yang kelima, Sinovac, ya, telah mengumumkan 2 hasil uji cobanya di 2 negara. Uji coba pertama di Brasil mendapatkan hasil efektivitas vaksin mencapai 50-90%. Sementara di Turki 91,25%. Nantinya
Tingkat efektivitas dan vaksin Sinovac akan diselaraskan dengan hasil uji coba yang dilakukan di sejumlah negara, termasuk Indonesia yang saat ini sudah mengumumkan hasil efikasinya 65,3%. Efek samping yang umum di lengan tempat suntikan ada nyeri, pembengkakan. Kalau di seluruh tubuh kadang-kadang demam, panas dingin, kelelahan, sakit kepala. Ya, jika kita mengalami nyeri atau ketidaknyamanan, bicarakan dengan dokter Anda tentang penggunaan obat yang bisa dijual bebas seperti paracetamol, ibuprofen, acetaminophen. Ya, obat-obat simptomatik saja, guys. Ya, itu untuk mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan di tempat Anda mendapat suntikan. Juga kita bisa oleskan waslap dengan bersih yang dingin dan basah ke area tersebut, dan gunakan atau latih lengan Anda, jangan diam saja. Bisa kita latih ya, gerakan. Untuk mengurangi ketidaknyamanan akibat demam, kita bisa minum banyak cairan, berpakaianlah dengan yang tidak ketat, yang agak longgar. Dalam kebanyakan kasus, ketidaknyamanan akibat demam atau nyeri adalah normal. Hubungi dokter atau penyedia layanan kesehatan Anda jika ada kemerahan atau nyeri di tempat Anda mendapat suntikan yang semakin banyak setelah 24 jam. Jika efek samping Anda mengkhawatirkan Anda dan tidak kunjung hilang setelah beberapa hari. Jawabannya bisa, karena ada 3 kemungkinan kenapa itu bisa terjadi. Yang pertama, sebelum divaksin tidak melakukan pemeriksaan PCR atau rapid. Jadi pas vaksin memang sudah tertular atau ada virus. Ya, vaksin tidak manfaat kalau itu terjadi. Yang kedua, sudah divaksin tapi vaksinnya belum selesai membuat antibodi. Jadi tubuh belum kebal. Efek kekebalan dari vaksin butuh waktu 2-4 minggu setelah vaksin dosis pertama dan meningkat setelah dosis yang kedua. Yang ketiga, sudah divaksin, sudah kebal, tapi kekebalannya tidak sempurna karena vaksin tidak ada yang 100% melindungi. Tapi memang bisa memperingan penyakitnya kalau akhirnya terkena. Ya, memang ada satu tes antibodi kuantitatif namanya. Ya, banyak tersedia di lab dan rumah sakit saat ini. Harganya juga tidak mahal ya, bisa terjangkau. Tes ini sangat sensitif dan spesifik untuk melihat apakah kita sudah memiliki antibodi untuk melawan virus COVID. Untuk bidang saya, operasi jantung, ya operasi bypass jantung, itu memang pertanyaan yang sulit dijawab karena tiap orang punya kondisi yang berbeda. Untuk operasi bypass contohnya, jika sudah tidak bergejala selama 3 bulan, sudah stabil, dan tidak ada keluhan-keluhan, irama jantung, tekanan darah sudah terkontrol dengan baik, dapat dipertimbangkan untuk menerima vaksin. Lalu untuk yang menderita penyakit jantung, ya juga begitu. Jika sudah stabil dan tidak bergejala selama 3 bulan, berarti sudah layak untuk diberikan vaksin. Jadi kesimpulannya guys, ingat, efek samping mungkin terasa seperti flu dan bahkan akan mempengaruhi kemampuan Anda untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tetapi akan hilang dalam beberapa hari. Jangan panik guys. Dan sebagian besar vaksin COVID-19, Anda perlu 2 kali suntikan agar dapat berfungsi. Dapatkan suntikan kedua, bahkan jika Anda mengalami efek samping setelah suntikan pertama, kecuali jika penyedia vaksinasi dokter Anda memberitahu Anda dan tidak mendapatkan suntikan kedua. Ya. Dan ketiga, butuh waktu lagi bagi tubuh Anda untuk membangun perlindungan setelah vaksinasi apapun. Ya, vaksin COVID-19 yang membutuhkan 2 kali suntikan mungkin tidak melindungi Anda sampai 1 atau 2 minggu setelah suntikan kedua. Terakhir, saya ingin berpesan, ya, ada istilah 3T dan 5M. 3T itu adalah pemerintah melakukan, ya, dia melakukan tes, ya, melakukan tracing dan melakukan treatment. Nah, masyarakat atau kita semua harus 5M, yaitu pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mencegah kerumunan, dan membatasi mobilitas. Artinya kita jangan kemana-mana lah guys kalau tidak perlu. Demikian guys, tetap semangat, jaga diri, jangan sampai kena COVID-19. Stay healthy.